yang disampaikan nanti ada beneficial untuk kita ke depan gitu. Jadi ini selintas tentang background pengalaman saya. Ya, jadi sekarang saya balik ke kampus Pak Ketua. Jadi balik di kampus di ngurusi riset, tapi saya masih bantu di pemerintah pusat, ada di kantor Pak Menko Perekonomian. Ini juga Kamis Jumat saya mau ke Cina dengan beliau dalam rangka untuk belajar riset dan kita upayakan ada riset nikel itu bisa dibawa ke UGM dari China. Mudah-mudahan nanti negosiasi dibimbing beliau kita berhasil ya untuk bawa supaya proses hilirisasi itu bisa optimal di Indonesia gitu. Jadi nanti saya dengan Pak Dekan dan ada researcher Jumat pagi. Makanya saya buru-buru hari ini Pak. Jadi schedule saya ke Bandung juga saya cancel nggak jadi karena mendadak ada beliau, dan tanggal 4 juga saya lagi ke Jepang dengan PLN untuk ke Tepco. Kita juga akan lihat Mitsubishi dan Marubeni, artinya apa-apa yang bisa kita kembangkan bawa kita akselerasi gitu. Jadi kembali ke topik karena ini discuss, coba buka halaman PPT 3 ya. Tolong langsung lompat aja. Ya. Jadi ini konsep-konsep nanti silakan dibaca ya. Jadi apa sih energi transisi itu ya? Jadi transisi itu karena memang sekarang gerah gitu. Gerah artinya tadi udah disinggung kalau kita itu udah suhu kita naik karena dampak dari fosil itu di mana-mana gitu ya. Sehingga telah mempengaruhi para pengambil kebijakan, para politisi yang didukung oleh saintis untuk terjadi shifting paradigm. Dari kita tergantung kepada fosil kepada energi bersih, kita katakan energi bersih. Jadi pressure untuk ini luar biasa. Sampai-sampai Presiden mengambil keputusan seperti keluarnya Perpres nomor 112 yang mempercepat early retirement PLTU. Ya, early retirement itu kan dampaknya apa? Ya, jadi kita dalam diskus, saya termasuk orang yang juga belum yakin bahwa early retirement itu adalah suatu kebijakan yang positif buat kepentingan ekonomi Indonesia gitu. Sekarang kami tim di UGM sedang mencoba mempelajari lebih detail apa dampak early retirement terhadap PLTU. Jadi tentu yang mau kita lihat adalah sirkular ekonomi yang dihasilkan oleh PLTU itu dampaknya yang kalau dihilangkan gimana? Dampak hulu, hilir, ya. Hulunya misalnya masalah penyediaan batu bara, dampak terhadap PDB, terhadap pemerintah, lapangan kerja, ya. Itu juga sedang kita telaah kemungkinan itu. Karena kita nggak bisa hanya mendengarkan dari kajiannya EDB. Ya, EDB dalam mengkaji ini kalau kita lihat di dalam bisnis energi terbarukan, ini kalau saya pelajari udah merupakan worldwide global business di dalam EBT ini ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati, jangan sampai kita nanti tertekan ekonomi kita karena didorong oleh itu. Coba masuk halaman 3 langsung lompat, saya nggak bisa gerain ya. Lompat ini gambar-gambar. Nah ini dia. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, jadi dari fuel transition kita menuju kepada energi bersih, itu nanti berikutnya adalah problem di antara itu adalah carbon management. Bagaimana kita memanage karbon itu? Ya, jadi kalau kita berbicara tanpa ada manajemen karbon, terutama dikerjakan oleh teman-teman penambang batu bara itu untuk pasok PLTU, ya itu sekarang PLTU kita juga bukan PLTU yang clean. Jadi kita itu kadang-kadang menjadi ketakutan di dunia internasional karena adanya ancaman-ancaman kalau produk-produk industri kita tidak dihasilkan dari energi terbarukan, kita bisa kena penalti dan lain-lain yang menyebabkan competitiveness produk kita itu menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan negara-negara yang diproduksi dari energi terbarukan. Tapi situasi itu sekarang bergeser. Belum muncul akibat adanya perang Rusia Ukraina ya. Itu berdampak ke Jerman yang tadinya udah mendorong clean ternyata energi bersihnya nggak cukup gitu. Jadi dia juga bakar batu bara lagi, impor lagi dari negara lain untuk bakar batu bara. Jadi konsistensi pemikiran global. Kemudian sekarang ini misalnya ada lagi kasus Iran Israel. Ini juga udah menjadi ancaman yang juga percepatan EBT ini juga terganggu ya. Jadi memang kita kalau kita lihat dari planning for the global energy transformation ya ini banyak hal yang harus disiapkan oleh negara termasuk oleh Indonesia. Lanjut. Nah, kalau kita bicara ini Bapak Ibu, di mana peran-peran Perta-ABI ini bisa muncul mulai. Jadi kalau kita mau bicara perpindahan dari all source energy ya, kita harus memperhatikan dua aspek. National interest kita apa sih di situ? Ada nggak national interest yang muncul dari transisi kita mau bergeser dari
energi kotor ke energi bersih. Kalau nggak ada national interest kita untuk apa? Yang masuk adalah international interest. Seperti misalnya dari pertemuan G20, ini pengamatan akademik ya, bahwa Joe Biden, Jepang dan tokoh-tokoh mau bantu Indonesia untuk percepatan transisi energi 20 miliar dolar. Ternyata setelah didalami lebih lanjut, itu 20 miliar dolar bukan gratis, dikira gratis kan. Provisinya yang 3% yang gratis, sisanya harus utang. Hutang pun kita didikte, transisi energi must be done like this. Jadi harus dikerjakan menurut konsep mereka, konsultan mereka, nanti minta privilege. Artinya apa? Kita didorong itu pun menjadi ruang bisnis. Makanya harus ditingkatkan oleh teman-teman Pertabi, dorong. National interest kita apa untuk itu? Kita harus kuasai teknologi, finansial, industri, sumber daya manusia kita udah siap belum untuk percepatan transisi? Kalau industri kita nggak siap, ya kita jadi pasar impor. Teknologi kita nggak siap, ya kita dari pasar impor. Untuk apa? Sekarang ini tadi saya sempat diskusi pagi sama Pak Sekjen ya sambil makan. Ada problem pemerintah ke depan yang lebih berat. Bagaimana mengangkat orang yang miskin menjadi tidak miskin. Orang yang tidak miskin menjadi kaya. Orang yang sudah miskin terpotong, anaknya tidak boleh miskin lagi. Jadi miskin struktural harus dihapus. Melalui apa? Saya kira Pertabi itu sudah berkontribusi menciptakan lapangan kerja melalui industri. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kemarin saya ketemu di Jakarta, ada anggota Pertabi yang sudah punya industri sampai punya karyawan ratusan. Itu luar biasa. Itu saya kira yang perlu to be improved. Maka saya sering pesan juga kepada teman pemerintah, karena saya nggak pemerintah, gimana difasilitasi perusahaan-perusahaan yang tumbuh ini supaya multipliernya itu tumbuh. Proteksilah produk dia terhadap persaingan global. Jangan semudah itu dikompetisikan terhadap produk global. Padahal produk-produk global itu kalau saya pelajari, negaranya pun melindungi. Bagaimana produk negara itu mampu masuk pasar global, berkompetisi dengan dilindungi. Dilindungi secara pajak. Ya. Karena ada strategi dalam bisnis, Pak. Itu kadang-kadang yang misalnya kita, ada suatu produk, negara lain bisa produk. Kadang-kadang kena dumping, harga produk yang masuk itu jauh lebih murah dari produk existing di negara itu. Akibatnya apa? Dia gak mampu berkompetisi, kan tutup. Setelah tutup, pasar itu dikuasai oleh mereka, ya harga mereka semaunya masuk ke kita. Itu terjadi. Sama lah seperti airline sekarang. Dulu waktu Garuda kuat, itu kompetitif banget, harga murah. Tapi sekarang setelah dia lemah, harga-harga tiket itu kan sudah tinggi. Yang katanya low price, Bapak udah gak jumpa lagi sekarang. Itu udah situasi yang dalam negeri yang terjadi. Kalau dulu daripada harga ya, karena sekarang no choice, Garuda udah terbatas penerbangannya. Tapi kalau dia masih banyak, mungkin yang low cost tadi akan muncul lagi. Ini dalam persaingan global juga gitu, Pak. Jadi kita harus berpikir bersama, apa economic impact, social impact. Social impact tentu lapangan kerja dan global impact. Lanjut. Nah, jadi memang akan terjadi pergeseran ibu-ibu, menurut persepsi. Jadi dalam rangka mengurangi emisi, itu akan terjadi pergeseran transportasi dari fosil, pembangkit listrik dari batu bara juga akan bergeser, industri yang menggunakan energi fosil tadi disinggung oleh Bapak Kepala Dinas. Sekarang ini persepsi adalah electric vehicle, hydrogen energy, kemudian kembali kepada listrik semua besok, digital teknologi, smart grid, distributed generator, kemudian mengoptimalkan new and renewable energy sources. Tapi untuk menggerakkan NRE, perlu industri hulu sampai transformasinya. Jadi peralatan-peralatan yang dihasilkan oleh Bapak itu juga akan sedikit banyak akan berperan. Lanjut. Nah lanjut ke ini waktunya udah tinggal dikit ya. Terus halaman terakhir. Saya lompat aja. Nah ini saya singgung dikit Bapak Ibu. Ya. Ini saya mau promote aja. Bagaimana China, kita bandingin aja yang saya mau datangin lagi. Saya ini Pak Direktur, saya di 2023 itu udah diangkat jadi visiting professor di National University Aeronautic Astronautic Nanjing. Jadi saya boleh ngajar di sana. Ya. Jadi Agustus nanti saya ngajar sebulan. Itu kehormatan buat saya diangkat oleh perguruan tinggi itu gitu. Jadi saya bisa belajar banyak di sana. Kalau saya di sana lihat, itu teman-teman di China itu seperti yang saya ceritakan tadi. Kemiskinannya udah putus. Jadi dulu dia miskin, kira-kira 20 tahun kita datang ke sana dulu banyak sekali orang susah. Tapi kalau kita lihat sekarang kita pergi ke kota-kota udah begitu makmur, sejahtera, jalan bagus, kota bersih, restoran-restoran penuh. Ya. Artinya peningkatan kesejahteraannya itu
meningkat. Ini ya Bu. Ini lihat, Bapak Ibu, kita itu punya pembangkit listrik itu baru sekitar 83, konsumsi per kapita kita baru sekitar 1.200 kWh per kapita. Cina itu 1.300, sekarang mungkin 2.400 giga. Konsumsi per kapita sudah hampir 6.000 kWh per kapita. Itu kita lihat, dia nggak ada retirement PLTU. Dan itu dia membangun wind, hydro, PV, semua digerakkan di dalam negeri, menciptakan ekonomi baru di sektor energi terbarukan. Dan dia merupakan negara dengan supply chain EBT yang paling efisien di dunia. Jadi kompetisinya di dunia itu nggak ada yang nyaingin. Luar biasa dia pegang, sehingga dia berani bergerak di EBT dan berani mengisi pasar-pasar internasional menjadi ekonomi baru yang langsung tumbuh terhadap negaranya. Ini mungkin bagi teman-teman Perta Abi yang sudah bergerak selalu terbiasa di private sector, cobalah juga masuk selain alat berat di sektor-sektor energi terbarukan ini. Karena kita akan growth. Indonesia Timur, Ibu dan Bapak sekalian, ya, Indonesia Timur sekarang ini itu kelistrikannya masih dengan diesel. Dan ini ada peluang bagaimana diesel tadi supaya tidak menghasilkan pembakaran dan efisien. Saya kemarin ngasih masukan supaya kita dorong menggunakan biomass. Perlu pembangkit-pembangkit biomass. Ini juga menjadi peluang baru di sektor bisnis implementasi EBT untuk Indonesia Timur. Jadi kalau bapak-bapak nanti ada yang masuk udah pengalaman di sektor ini, bisa membangun, bikin engine dan lain-lain, ini adalah suatu new opportunity untuk akselerasi. Tapi teknologinya karena bapak sudah memulai, bisa dimunculkan dari industri-industri yang Bapak kembangkan. Saya kira bisa bikin konsorsium ini juga Pak Direktur ya, untuk bergerak membangun bagaimana pembangkit-pembangkit baru dengan biomass bisa didorong untuk Indonesia Timur. Pasti akan masuk, karena kita akan geser dari penggunaan diesel solar tadi dengan biomass. Kita nggak dorong pakai PV, karena PV itu ya terus terang teknologinya masih advance buat masyarakat di sana, sustainability dan security. Tapi kalau kita dorong dengan gambaran saya kalau itu di Indonesia Timur, misalnya dulu kita punya loko kereta api Bapak Ibu ya, yang uik-uik itu kan simple. Bakar kayu, pressure tinggi sudah menggerakkan apa. Jadi nggak perlu advance teknologi. Dan itu mesinnya, peralatannya saya kira dengan pengalaman Bapak bisa bikin untuk membantu itu. Saya kira itu ya yang kapasitasnya misalnya lah 2 mega, 3 mega, 4 mega, nggak usah yang besar-besar. Kalau untuk isolator area, harapan kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana melalui mana? Sektor perikanan, kelautan, sehingga ikan-ikannya bisa dirawat. Saya kira itu suatu prospek yang harus dipikirkan. Kemudian hutan-hutan itu bisa ditanam tanpa harus menggunakan teknologi. Orang lokalnya bisa tumbuh. Jika ke depan ada pemikirannya bagaimana energi terbarukan, menciptakan ekonomi lokal, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Nah ini target yang saya dulu susun dulu di Ken, tapi udah lewat nih Bapak bisa lihat di apa, di websitenya dan lain-lain. Lanjut Mbak. Nah ini konseptual, lanjut. Saya mau ceritain dikit yang akhir, berapa menit lagi Pak? Oh 2 menit, ya lanjut. Mundur sedikit. Ini mungkin bikin kejutan, mundur lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, ini coba kita perhatikan situasi pelanggan listrik nasional. Pelanggan listrik itu di 2022 ada kira-kira 85 juta pelanggan listrik PLN. Dari 85 juta pelanggan itu rata-rata konsumsi kita di 2022 1.173 kWh per kapita dengan produksi nasional 320 terawatt hour. Dari angka-angka ini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya, itu pelanggan yang berlangganan R1 ya, kemudian yang berlangganan itu ada berapa? 1.300 PA ke bawah itu 12 juta tambah 26 juta 32 tambah ya. Ya kira-kira lebih 60 juta pelanggan PLN itu baru berlangganan 1.300 watt ke bawah Bapak Ibu. Lebih 60 juta. Kemudian yang 450 VA itu ada 24 juta. Bapak bisa bayangkan
Bagaimana yang mengangkat 24 juta ini bisa berlangganan 2.200. Bapak bisa bayangkan, Bapak di ruangan ini bisa bayangkan listrik berapa? Minimal saya kira 2.200. Bapak termasuk kelompok elit di Indonesia. Dibandingkan saudara-saudara Bapak yang berlangganan listrik 1.300. Yang 1.300 itu ada 12 juta, yang 900 PA 26 juta, yang ya 34 ya, 34 tambah 24 udah 60-an ya. 72 juta Bapak Ibu listrik rakyat Indonesia itu masih 1.300 PA ke bawah. Gimana ngangkat ini? Ini Bapak nggak bisa bayangkan, Bapak di ruangan ini dengan listrik 1.300 PA. Bapak nggak bisa bayangkan. Artinya tingkat kemiskinan masyarakat kita itu masih jauh tertinggal yang harus ditata. Jadi bagaimana human resources kita itu digerakkan menjadi human capital. Saya kira teman-teman Perta Abi ini luar biasa lah bisa menggerakkan itu. Lanjut lagi, lanjut untuk diskusi. Terus. Nah ini satu, mundur. Satu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu digerakkan di energi terbarukan ya. Ini gambar, ya gambar kita itu target kita di 2025 waktu saya nyusun Ken itu konsumsi kita itu mestinya bisa 2.500 kWh per kapita. Sekarang ini baru 1.173. Kalau kita katakan sekarang berdebat soal EBT nggak masuk, nggak jalan, itu karena demand kita nggak naik. Kalau misalnya, ya, batu bara di lock aja sampai rata-rata 1.750, kemudian sisanya menuju 2.500, 750 kWh itu kita kasih untuk energi terbarukan. Bisa bayangkan berapa ribu triliun ekonomi bisa digerakkan. Kalau 750 kWh kali 270 juta itu kira-kira 200 terawatt hour. Itu kalau EBT mungkin bisa mendekati, ya kalau EBT-nya bergantung bisa 100 giga lah Bapak Ibu ya. Kalau 1 giga 25T itu berapa banyak? Circular ekonomi EBT baru yang bisa tumbuh. Dan ini challenging buat bapak-bapak dan kita semua. Demikian jamnya habis, saya nggak mau melanggar peraturannya ditetapkan moderator daripada ditegur Pak. Pak habis nggak enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya beri aplaus buat Profesor Tumiran. Mungkin untuk berikutnya langsung kepada Pak Ashari. Monggo dipersilahkan.